Masjid Iman yang dirahmati Allah, kembali puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang Allah berikan, sehingga pada kesempatan pagi ini di bulan Ramadan yang penuh rahmat dan nikmat, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hadir di Masjid Iman dalam rangka melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Dan tentu pada hari ini kita insyaallah melaksanakan, alhamdulillah mampu melaksanakan ibadah puasa di hari keempat oleh 3 tempat 5 ya. Ini anak-anak mungkin saya anak-anak saya ya 5 ya. Berarti ada puasa dari hari pertama coba. Kalau puasa 2 hari yang lapor kedua ya. Alhamdulillah. Selanjutnya selawat beri salam pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak pengurus, Bapak Ibu, jamaah Masjid Iman yang dirahmati Allah, Saudara-saudara, Pak Ambo, ya ini alhamdulillah pada pagi itu Ambo diberi kesempatan oleh pengurus untuk hadir di Masjid Iman. Tentu Masjid Iman tidak bisa dilupakan banyak ayat Bapak Ibu ya. Karena bertempat jadi warga Sakit Masjid itu, malam Masjid itu barangkali kampus Abu Bapak Ibu, sampai beberapa di samping pendidikan formal yang bersambung. Karena banyak pembelajaran yang dilakukan di Masjid Iman yang kita cintai itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena ada anak-anak itu yang mencatat kita kasih sebagai judul ceramah kita pagi itu, puasa menjaga kita tetap dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Puasa menjaga kita tetap dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah subuh yang dirahmati Allah, di sebagai landasan dari kaji singkat kita pada pagi hari ini, yaitu surat Ar-Ra'd ayat ke-11 yang sudah dibacakan tadi, bagian dari surah Ar-Ra'd ayat ke-11, yang artinya sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapapun kita, di mana kita lahir, dari siapa kita lahir, apapun sukunya, Allah mengatakan bahwa setiap manusia itu sesungguhnya dilahirkan dalam keadaan suci, Bapak Ibu ya. Jadi setiap yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan suci. Artinya apa? Setiap yang lahir, siapapun dia, dimanapun, siapapun orang tuanya, itu sudah ada nikmat, rahmat dan kebaikan Allah pada dirinya. Tentu kalau ada anak-anak yang lahir lalu atas izin Allah, atas kehendak Allah meninggal, Bapak Ibu, sering disebut anak surga ya, karena memang dia dilahirkan itu dalam keadaan suci sampai dia mungkin balik ya, sampai dia mendapatkan tanggung jawab ya, sebagai seorang manusia atas dirinya. Kemudian Bapak Ibu dijelaskan lagi dalam teori psikologi pun dikatakan Bapak Ibu ya, setiap orang anak yang dilahirkan itu seperti kertas putih ya. Kalau dalam Islam sering dikatakan suci. Nanti siapa yang mengubah dia, ya apakah dia
tetap menjadi orang yang beriman dan bertakwa, itu adalah lingkungannya, terutama orang tuanya. Bahkan ahli barat, ahli psikologi pun mengumpamakan setiap anak yang lahir itu seperti kertas putih. Nanti orang tuanya lah yang memberi warna Bapak Ibu ya. Mau dicoret seperti apa, mau diwarnai warna apa, itu orang tuanya. Nah bahkan dikatakan Bapak Ibu, setiap orang ini akan masuk surga Bapak Ibu. Nah cuma tergantung ya, singgah di nerakanya berapa lama. Nah itulah tergantung amal dan amal-amal yang kita lakukan ya. Jadi Allah sudah memberikan garansi Bapak Ibu. Setiap orang itu ya masuk surga. Tapi yang tadi kan tergantung kita ini. Kita mau berapa lama di nerakanya ya. Ya. Ada yang langsung, ada yang sebentar, ya, ada yang lama ya. Nah kaitannya dengan surat Al-Araf ya. Di sini dikatakan sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum. Jadi Bapak Ibu itu makna ayat ini bukan berarti kita dalam kondisi yang tidak baik, lalu kalau mau jadi baik berusaha. Artinya jangan dikondisikan bahwa kondisi yang ada sekarang itu karena Allah ya. Jadi ada orang mengatakan itulah nasib ambo mah ya. Salah. Kalau kebaikan nasib ambo ya. Ketika orang merasakan sesuatu yang kurang baik ya, atau dalam kondisi yang kurang baik. Kalau dia mengatakan seperti itu Bapak Ibu, seolah-olah keadaan tersebut dia dapat itu kedekatan Allah ya, kemana ya, tidak itu niatnya untuk berusaha ya. Nah, itu pasrah anggap itulah nasib Allah ya. Padahal Bapak Ibu, setiap manusia itu ya diberikan kenikmatan dan kebaikan oleh Allah. Nah persoalannya kita berada dalam kondisi yang bagaimana itu karena kita Bapak Ibu. Jadi kenapa kita berada dalam kondisi yang tidak baik? Itu karena usaha kita juga. Makanya Allah katakan Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri Bapak Ibu. Jadi artinya apa? Ya. Setiap orang ini ada nikmat dan ada kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang bikin kita dalam kondisi yang kurang baik sekarang itu karena usaha kita juga Bapak Ibu. Sehingga ada kalau kita analogikan Bapak Ibu kalau bicara nasib, takdir mungkin ya kalau masalah lainnya. Ada yang takdir itu karena usaha kita akan dengan Allah sendiri Bapak Ibu. Ada juga takdir itu tidaklah satu pautnya dengan usaha kita Bapak Ibu. Yang kita ubah yang pertama tadi. Sebagai contoh, kapan kita lahir dan mati itu sudah ada ketetapan Allah. Cuma dalam kondisi bagaimana kita mati nanti itu tergantung usaha kita juga Bapak Ibu. Ini yang dikatakan Allah dalam surat Al-Araf. Ya, apakah kita mati dalam keadaan beriman atau mati dalam keadaan yang tidak beriman, maka kita berakhir dengan kehidupan yang tidak baik. Itu ada kaitannya dengan usaha kita Bapak Ibu. Jadi tanggalnya ada Bapak Ibu. Cuma Pak modelnya ada usaha kita yang dijalankan oleh Allah seperti itu Bapak Ibu. Kalau rajin menjaga kesehatan mungkin insya Allah ya, mungkin nanti pas tanggal itu meninggal bukan karena sakit ya, gitu Bapak Ibu ya. Nah, semula bawa motor kencang nggak helm, nah, ya, jauh bengkolan tajam, waktu itu lari Bapak Ibu. Di GP itu balap, kalau motor GP itu Bapak Ibu
Pertama aspalnya dicek betul. Ya. Kalau ada kasia, nah dibatalkan ya, naik beneran kemudian ya. Nah diberhentikan dulu. Lalu aspal jalan motor itu disesuaikan dulu apa tuh? Kalau hari hujan, berarti banyak. Kalau hari panen, jadi itu kan yang dipakai. Nah, disesuaikan. Nah, untuk motor isi. Nah, jalan itu kasia, roda itu lah botak. Ah, saja tuh apa itu ya? Ajalnya di sana tiba ya. Artinya apa? Kalau seandainya hati-hati, mungkin dia tidak meninggal dalam keadaan itu. Meskipun di tanggal itu Allah sudah menetapkan ya ajalnya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah sekarang apa yang harus kita lakukan? Jelas perintah Allah ya tidak diciptakan jin dan manusia kecuali beribadah atau mengabdi kepada Allah. Nah, beribadah atau mengabdi kepada Allah itulah dalam rangka menjaga agar nikmat dan kebaikan Allah itu tetap bersama kita. Yang dikatakan berkah. Bapak Ibu ya. Jadi dia mengatakan bukan persoalan gaji besar kecil, tapi berkahnya. Nah, gaji kecil itu berkah ya, nikmat Rasul. Banyak kebaikan-kebaikan Allah. Gaji datang tapi tidak berkah. Ya, gelisah dan seterusnya Bapak Ibu ya. Itu yang dikatakan keberkahan Allah. Terasa nikmat dan kebaikan Allah itu ada pada diri kita. Nah terkait dengan topik tadi Bapak Ibu, maka sesungguhnya puasa ini ya, menjaga kita untuk tetap dalam keberkahan Allah. Dan Allah katakan kita mampu Bapak Ibu. Jadi ketika Allah perintahkan manusia itu mengabdi kepada Allah, artinya menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, itu manusia sanggup Bapak Ibu, sanggup. Buktinya apa? Di dalam puasa. Kalau di luar bulan Ramadan, mungkin tidak banyak itu berpikir Bapak Ibu, ketika diajak melakukan sesuatu yang tidak baik, itu lakukan. Ya. Ketika mata kita memandang yang tidak baik, kita tidak berpikir. Ini kalau bulan puasa, Pak, ambo puasa. Nah, anak kami misalnya, itu rumah di Subi itu 2 jambu, tahu kadang-kadang nampak. Nah, wah baiklah kita. Setiap kawan itu ada ambo puasa. Nah, ya, ambo puasa. Ya. Artinya apa? Ada kondisi yang memaksa kita untuk taat ya, tapi tidak melanggar perintah Allah. Malahan nanti ujiannya ini tidak selepas bulan puasa Bapak Ibu. Atau sudah berbuku uji oleh Allah, dikadiakan oleh Allah. Lain tetaplah dengan ketaatan tadi. Ya. Itu sampai jawaban kawan tadi kok. Ambo ini puasa. Tapi kok lah lapor buku buku yang buruk ya. Itu tidak ya. Itu bukan itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan puasa ini juga menunjukkan bahwa kita tetap dalam kenikmatan dan kebaikan Allah Bapak Ibu. Banyak contoh-contoh lain misalnya ya. Dari aspek kesehatan, mengatur makan itu kita bulan puasa bisa ya. Bapak kami, budak-budak kami yang merokok misalnya, bulan puasa tahan merokok kita mulai dari terbit fajar sampai sabana matahari. Ya. Jadi kalau hari biasa, kalau tidak merokok, benar kurang, ya. Itu menunjukkan apa? Allah yang menunjukkan kita itu mampu sebenarnya Bapak Ibu ya, meninggalkan hal-hal yang mungkin hal-hal yang kurang baik Bapak Ibu ya, apalagi meninggalkan hal-hal yang haram. Ya. Kalau tidak bergibah kita, kalau tidak menunjukkan orang, kan itu juga kayak sojo, kalau basuh kan, tidak dulu yang kurang. Gitu ya. Ketika bulan puasa, kita mampu menjalankan kewajiban-kewajiban dengan baik, ya, sholat 5 waktu, ya. Lalu mengerjakan sholat-sholat sunat
baik siang atau malam hari. Sanggup, Allah menunjukkan kita itu sanggup Bapak Ibu. Makanya Allah katakan, Allah tidak akan memberikan sesuatu beban itu, suatu kewajiban itu melebihi kemampuan umatnya. Jadi nasalah mau ke malih sholat karena bulan puasa, atau yang Bapak Ibu ya, ayo puasa dan sholat. Nah, lagi sholat tadi, sholat sunat, sholat tarawih ya, witir ya, duduk di masjid dengan ceramah. Allah ingin menunjukkan melatih kita bahwa kita sanggup, mampu Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya kita tidak mau melakukan hal tersebut, itu yang dikatakan Allah. Ya. Ketika kebenaran Allah itu Allah cabut, maka di ayat ini dikatakan, ya, nikmat Allah itu juga berupa apa? Ada malaikat-malaikat yang menjaga kita secara bergantian. Ya. Tapi di ujung ayat ini Allah katakan juga kalau Allah ingin memberikan azab, menjatuhkan hukuman, itu sesuatu yang memungkinkan bagi Allah. Ya. Jadi ayat ini mengandung apa? Ada reward, ada motivasi bagi kita untuk tetap dalam kebaikan, taat pada Allah. Juga ada ancaman Bapak Ibu. Ancaman. Begitu mudah Allah mencabut nikmat-nikmat kebaikan yang diberikan Allah ketika kita tidak taat. Makanya dikatakan, ketika kamu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, maka Allah akan menambah nikmat tersebut. Kalau kamu kufur, maka akan ada azab dari Allah. Bapak Ibu. Bapak Ibu jemaah masjid Jumat yang dirahmati Allah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mari selama bulan puasa ini kita coba maksimalkan usaha kita Bapak Ibu. Ya. Memaksimalkan usaha kita sehingga apa? Kebaikan-kebaikan, nikmat-nikmat yang Allah berikan tersebut tetap berada di kita Bapak Ibu. Kalau misalnya sekarang kita berada dalam kondisi yang kurang baik menurut kita Bapak Ibu, apakah dari sisi ekonomi, ya, dan seterusnya, kita harus sadar bahwa itu juga karena perbuatan kita Bapak Ibu. Mungkin kita kurang berusaha secara maksimal, ya. Mungkin cara usahanya mesti diperbaiki, atau mungkin mulai dari awal niatnya diperbaiki, usahanya dimaksimalkan. Jangan lantas kita menyalahkan Allah. Allah bersyukur, maka ada lainnya pun bersyukur. Ale, sama anak kami Bapak Ibu, betul secara psikologi setiap orang itu punya kemampuan IQ namanya ya, intelektual yang berbeda. Tapi kita hasilnya sama ketika mereka berusaha. Ya. Kalau kawan baca buku tadi dapat ada, atau mendengar guru menjelaskan itu dapat, tidak mencatat lagi, atau kalau itu tidak dengar itu gaya belajar Bapak Ibu. Tidak mencatat, mendengar itu kalau masuk guru apa yang Bapak Ibu. Ya. Mungkin mulai awal lah anak itu. Kalau kawan tadi mau baca buku dapat, oh ini 2 kali, 3 kali. Ya. Kalau kawan mendengar yang bisa disimpan apa yang disampaikan guru, mungkin baca catat di buku ya, ini dibaca oleh. Jadi berbeda, tapi hasilnya kita sama, bahkan melebihi. Mungkin Bapak Ibu bisa baca kisah-kisah, ya. Bagaimana orang yang mungkin dulu secara ekonomi lahir di keluarga yang tidak mampu, sekarang mereka bisa bangkit Bapak Ibu ya. Ya. Itu yang Allah janjikan. Bagaimana orang yang dulunya sukses, jaya, tiba-tiba ambruk. Ya. Itu karena usaha manusia juga atas izin Allah. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, terakhir mudah-mudahan ibadah puasa ini betul-betul kita nikmati Bapak Ibu. Jalankanlah apa yang diperintahkan Allah, ya. Yakin kita sanggup. Anak kami ya, yang setengah hari puasa ya, begitu ya, biasanya. Coba enggak hari ya sanggup. Ya. Sanggup.
Kalau biasanya betul-betul itu orang saya dulu, akhirnya tibo, aku buat so, aku datang betul-betul saya dulu. Rasakan itu nikmat. Ya. Kenapa? Setiap orang itu diberikan nikmat dan kebaikan. Ketika kita mengingkari itu pasti ada perasaan kita apa itu. So tanya lagi ketek orang-orang yang melakukan kejahatan. Kira-kira nyaman enggak? Pasti enggak apa itu. Ya, pasti enggak. Ya. Walaupun dia kelihatan tertawa-tawa apa itu. Tanya enggak? Pasti enggak. Ya karena itu sunatullah. Ya. Hati kita pasti menolak terhadap perbuatan kita yang tidak benar. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena waktu, mudah-mudahan ibadah puasa kita hari ini mendatangkan tetap menjaga kita, Bapak Ibu ya, kayak yang dulu kita tadi. Mudah-mudahan ibadah puasa yang kita lakukan hari ini itu bagian dari usaha kita untuk tetap berada dalam keberkahan Allah, berada dalam nikmat dan kebaikan-kebaikan Allah. Insyaallah. Bila hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.